buat adik-adik semua di sini, gimana hari ini perasaannya? Senang nggak? Nah, senang kenapa? Karena ada teman kita semua. Iya, jadi kita ada kegiatan yaitu pengabdian masyarakat. Itu salah satu mata kuliah dari kami pendidikan agama, yaitu menjelaskan tentang caranya beretika di sosial media. Hari ini kegiatan itu adalah kami kakek kakak di sini menjelaskan yaitu tentang belajar hidup baik dari Al-Quran menjadi nasihat, yaitu tentang etika bersosial media. Di sini ada yang main sosial media buat adik-adik. Itu izinkan nih kami dari kakak untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya Muhammad Khalif Akbar Widianto, atau kalian bisa panggil Hakami. Halo, perkenalkan nama aku Putri, bisa dipanggil Kak Putri. Halo, nama saya Nabila Putri, bisa dipanggil Nabila. Halo, nama aku Dini, bisa dipanggil Mbak Dini. Oh, nama aku Helga ini bisa dipanggil Helga. Oh, nama saya Irwan Sari, bisa dipanggil Irwan. Bisa dipanggil Kita. Nah, dari sini ada yang ingat gak dari semua di sini minimal 3 dari sini ada ketiga itu. Kak Dini, Kak Putri. Benar, yeay. Ya, jadi di sini ya kita di sini tuh ada kegiatan untuk mempresentasikan salah satunya itu adalah mempresentasikan apa itu Al-Quran. Nah, untuk materi tersebut akan dibacakan oleh Ustaz Saya akan menyampaikan tentang Al-Quran. Sebelumnya ada yang tahu nggak Al-Qurannya apa? Kitab suci. Kitab suci. Kita akan mengenal Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah kitab suci. Kitab sucinya umat Islam. Al-Quran adalah surat perintah dari Allah kita semua umat Islam. Nah, Al-Quran juga itu sebagai prinsip hidup. Jadi cara-cara supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Di sekolah juga pasti diajarin tentang Al-Quran kan, betul? Di sekolah diajarin tentang Al-Quran, bagaimana cara menjadi anak yang paling baik. Terus kalian tahu nggak paradigma Al-Quran apa? Paradigma itu cara berpikir dan hidup keren. Artinya kita selalu berusaha berbuat baik setiap hari karena kita tahu Allah melihat kita. Contohnya itu seperti bicara yang jujur, bersikap sopan, dan suka menolong kepada teman-teman kita. Kalian suka menolong nggak pada teman-teman? Oke, di sini kakak mau jelasin arti belajar jujur. Tahu nggak sih jujur itu kayak apa? Contohnya nih kayak yang di DPI. Jujur, tahu nggak? Contohnya apa? Apa ibadah? Ya, contohnya jujur.
kalian jangan yang namanya musuhan ataupun tidak saling menyukai sesama teman. Kita itu harus saling menyayangi. Dan menyayangi itu bukan ke teman aja ya pasti kemana kira-kira selain ke teman kemana yang kita saling menyayangi? Ke guru, ke orang tua, ke hewan. Kenapa kita menyayangi hewan? Dulu ya, dulu itu kita namanya menyakiti hewan juga karena hewan dan kita itu sama-sama makhluk hidup dan tidak boleh mengejek atau membuli. Mau teman kita itu kulitnya hitam, gendut, ataupun kurus, ataupun jelek, itu semua teman kita. Kita itu sama-sama semuanya di sini, sama-sama manusia. Di mata Allah juga kita sama-sama manusia. Jadi saling menyayangi, bukan saling membuli. Kita lanjut tentang adil. Adil itu artinya tidak jadi misalnya kalian tuh main bersama teman-teman tanpa menjadi terus membagi makanan dengan adil. Jadi kayak misalnya kamu berteman 5, terus kamu punya makanan 5, jadi kamu bagi satu itu namanya adil. Selanjutnya dari ibadah, kita harus menjadi orang yang rajin beribadah itu artinya kita ingat dan sayang sama Allah. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Contohnya yang kita jawab, contohnya sholat tepat waktu, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat tepat waktu. Contohnya ketika kita lagi main berhenti dulu untuk melakukan sholat, mengaji Al-Quran, dan berdoa setiap saat seperti sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan setelah selesai kegiatan. Tadi di desa itu kita dimulai dari kecil setiap harinya. Contohnya dengan orang tua, dengan menggunakan teman, belajar dengan rajin. Ada yang bisa sebutin nggak contoh-contoh itu dan pesawat aja? Ya, contohnya membantu menyapu, merapikan tempat tidur, membantu ibu di dapur, dan lainnya. Selanjutnya di sini aku mau menjelaskan jadi anak hebat. Kalian tahu nggak jadi anak hebat itu seperti apa sih? Anak hebat itu contohnya kayak jujur, baik, menolong, disayang, dan disayang Allah sama semua orang. Jujur itu seperti apa sih? Kalian tahu nggak? Jujur itu misalnya kita berbuat kesalahan. Nah, kalian tahu bahwa itu tidak baik. Tapi ketika ditanya orang, kalian melakukan itu, kalian bisa jujur. Misalnya kalau kalian melakukannya, kalian jawab ya dan kalian jawabkan. Kalau baik itu, kalau ramah dan nakal dan sayang kepada teman, guru, dan orang tua. Kalau suka menolong, kalau ketika kalian melihat temannya sedang kesulitan, kalian membantu, misalnya membantu merapikan mainan atau disayang Allah dan semua orang. Kita jujur, baik, dan suka menolong, pasti Allah sayang sama kita. Baik dari guru dan teman-teman juga pasti akan sayang. Nah, adik-adik, gimana nih untuk pesan yang dari kakak ajarkan? Ada yang ingat gak dari apa yang kakak ajarkan? Pasti ada yang masih bingung ataupun ragu ataupun malu untuk
Buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan hadiah. Ada hadiah kan ya adik-adik? Mau? Jadi bisa ya jawab pertanyaan. Harus benar jawabnya. Bisa semuanya. Nah, Oke, di sini kakak mau kasih pertanyaan nih. Yang berani maju ke depan ya, 3 orang. 3 orang, siap-siap. Ayo, nanti kita kasih hadiah, mau nggak? Mau ya. Kira-kira pada berani nggak ke depan? Berani. Nanti kakak tanya ya. Siapa nama nabi kita? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Sini, sini, depan, depan. Yang apa? Yang tahu langsung ke depan ya. Siapa nama nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh duduk lagi. Terima kasih. Sama-sama. nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Langsung angkat tangan ya yang mau jawab. Langsung angkat tangan, langsung ke depan. Jangan Ayo. jawab dulu tapi angkat tangan dulu. Bisa? Pertanyaannya yang kedua adalah kita sholat berapa kali sehari? Ayo, buruan, maju ke depan, maju ke depan. 3 kali, bener apa enggak teman-teman? Salah. Apa depan satu? Oke. Tangannya jangan gitu dong. Tangannya Oke. 5 kali, bener apa salah? Bener, yeay. Apa aja sholatnya? Ayo, yang pertama. Ya. Ya. tangannya gitu. Oke, benar. Alvin. Yes, terima kasih. Satu lagi yang berani ke depan. Angkat tangan dulunya ya. Ayo, konsentrasi ya, dengerin. Pertanyaannya, huruf hijaiyah pertama apa? Yang bisa maju ke depan. Maju, maju, maju. Alif, benar apa salah? Benar, yes. Nah, gimana terus? Gimana adik-adik perasaannya yang nggak dapet? Sedih ya? Sedih? Oh enggak. Benar. Nanti kalau kita kasih hadiah mau nggak yang lain? Pada mau nggak? Mau ya? Mana nanti kita mau kasih materi lagi, nanti kita kasih hadiah lagi. Tapi pada semangat ya. Ini jadi kegiatan selanjutnya adalah bercerita. Maka di sini akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ini pasti tahu Nabi Muhammad SAW itu siapa? Saya tahu pasti kan? Pasti pada tahu semuanya lah ya. Siapa Nabi Muhammad SAW? Jadi ceritanya itu dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu orangnya kan baik banget, ya kan? Masih orangnya baik banget, super baik. Bahkan kalau orang jahat sekalipun Nabi Muhammad itu masih baik. Nah, ada satu kisah di mana ada satu nenek yang tiap hari itu kalau lewat depan rumah Nabi, dia selalu membuang sampah ke rumah Rasulullah
Rasulullah. Bayangin kalau misalkan itu terjadi kepada kalian, apa sih yang kalian rasain kalau tiba-tiba ada orang yang selalu buang sampah depan rumah kita? Kesel nggak sih? Kesel ya rasanya. Nah, tapi itu Nabi Muhammad beda banget sama kita. Jadi mungkin memang kesel Nabi Muhammad, dia kesel juga pasti iya. Tapi yang dia lakukan itu cuma hanya sabar dan tetap bersikap baik. Gak ada tuh yang namanya Nabi Muhammad dendam, kesal, marah, ataupun benci. Terus suatu hari nenek itu kan gak kelihatan lagi nih, nenek-nenek yang buang sampahnya. Nabi Muhammad bingung, oh nenek itu gak ada ya? Dia nanya ke salah orang, dan ternyata nenek itu sakit. Jadi, nah, apa sih yang sekiranya Nabi Muhammad lakukan ketika tahu nenek itu sakit? Apakah dia bahagia? Apakah dia tersenyum? Apakah Nabi Muhammad merasa, wah syukuri itu saya suruh buang sampah sembarangan? Atau malah Nabi Muhammad menemuinya, betul banget. Yang dilakuin Nabi Muhammad itu adalah dia datang ke rumah nenek itu untuk menjenguk nenek tersebut. Bukannya dia merasa geli ataupun ngerasa marah dendam, tapi dia tetap masih berbaik hati untuk menjenguk nenek tersebut. Dan nenek itu kaget ketika melihat Nabi Muhammad datang. Dia berkata seperti ini, loh, kok kamu datang? Padahal aku sedikit jahat sama kamu. Dan Nabi Muhammad cuma bisa tersenyum dan bersikap baik juga. Akhirnya nenek itu jadi malu, karena yang selama ini dia udah jahat, tapi orang tersebut masih tetap baik, malah sampai mau menjenguk dia. Nah, cerita yang bisa diambil dari hal tersebut, kita tuh harus punya rasa sayang untuk semua orang. Kita harus punya rasa sabar. Sebelum acara ini selesai, kakak ini ada yel-yel nih buat kalian. Kalian bisa ikuti ya yel-yelnya. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan pada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang ingin masuk surga? Saya, amin. Allahu Akbar. Jadi itu Oke, jadi sekarang kita punya game sambung surat. Di sini kalian hafalnya udah sampai surat apa nih? Ada yang hafal surat Al-Kahf ini? Terima kasih.